oleh Imam Ibnu Majah. Para jamaah sekalian, dari sini kita tahu bahwa beliau ini orang yang mudah memaafkan, toleran, santun, ya, tidak suka memperpanjang suatu masalah dan lebih cenderung untuk mengalah. Ini sifat mulia daripada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Dan orang yang memiliki sifat seperti ini, sifat memudahkan, sifat mengalah, ya, tidak suka meributkan perkara terlalu panjang, adalah orang-orang yang akan dimudahkan urusannya nanti di akhirat. Terutama yang suka memudahkan urusan seorang muslim yang sedang kesulitan. Ya, misalkan dia belum mampu membayar hutang, diberikan tempo, diperpanjang lagi temponya, ya. Atau dia memberikan pinjaman kepada orang-orang yang sangat membutuhkan untuk berhutang. Maka ini kata Nabi SAW, man farraja an muslimin qurbatan min qurabid dunya farajallahu anhu qurbatan min qurabati yaumal qiyamah. Ya, barang siapa yang meringankan kesulitan dari saudaranya sama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Baik. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga sahabat Utsman bin Affan adalah orang yang pemaaf, mudah memaafkan ketika ada orang berbuat salah. Dikisahkan oleh Imran bin Abdullah bin Talhah bahwa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau beranjak keluar menuju Masjid Nabawi untuk menjalankan sholat duha. Ya. Maka ketika beliau masuk dari suatu pintu, tiba-tiba pintu itu dipadati oleh manusia. Ya, karena ketika itu mereka ingin mendekati Utsman bin Affan. Kemudian di depan pintu ada seorang berdiri dan sudah menghunus belatinya atau pedang untuk menghadang Utsman bin Affan. Maka Utsman mengatakan, kamu ingin berbuat apa? Kata orang ini, aku ingin membunuhmu. Kata Utsman, subhanallah, apa yang membuat kamu ingin membunuhku? Padahal ketika itu kalau Utsman mau tinggal panggil pasukan, ya sudah, gampang itu dibunuh. Karena Utsman bin Affan khalifah. Tapi Utsman bertanya dulu, apa alasan kamu membunuhku? Ya. Kata orang ini, ya, karena bawahanmu yang ada di Yaman telah menzolimiku. Maka apa kata Utsman? Jika memang dia menzolimimu, maka laporkan kepada siapa? Laporkan kezalimannya kepadaku, bukan malah kamu membunuh aku. Ini keliru. Nah, ini para jamaah sekalian, kekeliruan yang dilakukan oleh para rakyat itu mudah menyalahkan pemimpinnya. Misalkan ada kezaliman dari siapa? Dari orang-orang tertentu, langsung saja yang disalahkan presidennya. Ini kita sering gitu, ya, dikit-dikit salah presidennya. Hah? Baik, misalkan masalah jalan rusak, ya, jalan berlobang, ya. Padahal kan itu ada orang-orang yang memang bertanggung jawab mengatasi pembangunan jalan itu, tapi ya langsung saja yang disalahkan presidennya, ya. Seperti itu pula yang ada di zaman Utsman bin Affan. Kesalahan sebagian oknum kemudian dilimpahkan kepada Utsman bin Affan, sehingga dia ingin membunuh Utsman bin Affan. Maka Utsman memberikan nasihat, seharusnya kamu laporkan kezalimannya kepada aku. Dilaporkan. Jadi kalau ada bawahan-bawahan presiden, bawahan-bawahan pemerintahan yang kerjanya tidak baik, ya, laporkan, bukan malah apa? Hanya menyalahkan semata-mata presidennya. Karena kadang-kadang juga ulah bawahan tidak diketahui oleh penguasa di atas. Jadi para jamaah sekalian, ini pelajaran penting yang bisa kita ambil. Nah, kemudian setelah itu Utsman bin Affan memberikan nasihat kepada dia, dan setelah itu dia istilahnya apa? Insaf lah ya setelah mendapatkan nasihat. Dan Utsman mensyaratkan, kalau kamu ingin selamat, jangan apa? Jangan masuk Madinah, pergi sana. Jangan pernah kamu masuk Madinah lagi. Ya, selagi saya masih ada di Madinah ini. Gitu. Baik, ini menunjukkan bahwasanya
Utsman radhiyallahu anhu adalah orang yang mudah memaafkan, padahal sudah mau apa? Mau membunuh beliau radhiyallahu anhu. Kemudian potret indah berikutnya dari sahabat yang mulia ini adalah potret kesabaran beliau radhiyallahu anhu. Ya. Bagaimana Utsman bin Affan itu pribadi yang sangat kokoh seperti gunung ketika menghadapi fitnah dan badai ujian yang bertubi-tubi menerjangnya. Ya. Kita lihat sahabat awal masuk Islam, paman beliau sendiri Hakam bin Abil As mengikat dan menjarakan beliau sampai akhirnya Utsman menjadi salah satu rombongan pertama yang berhijrah ke Habasyah. Ya. Kemudian juga Utsman radhiyallahu anhu diuji, anaknya yang masih berusia 6 tahun meninggal dunia, padahal itu adalah anak laki-laki semata wayang yang sangat dicintai oleh beliau. Ya. Kemudian juga setelah beliau menikah dengan putri Rasulullah SAW, Ruqayyah radhiyallahu anha, maka tidak lama setelah itu Ruqayyah, ya, yang selalu memotivasi suaminya, yang selalu berjuang bersama suaminya, meninggal dunia. Maka ini bukan hal yang ringan bagi beliau, namun beliau tetap tabah menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mengharapkan pahala dari Allah. Jadi demikian para jamaah, musibah itu terasa ringan ketika kita mengakui bahwa itu adalah takdir Allah, dan yang kedua berharap pahala dari musibah yang kita alami. Musibah menyebabkan seorang stres, menyebabkan seorang galau, menyebabkan seorang masuk rumah sakit dan yang semisalnya, itu karena dia tidak mengimani takdir Allah dan tidak berharap pahala dari musibah yang menimpa dia, sehingga musibah seolah-olah apa? Menjadi hal yang sangat menyakitkan buat dia. Padahal kalau dia niatkan bahwa perkara ini, musibah itu akan terasa apa? Terasa ringan. Kemudian setelah itu beliau menikah lagi dengan siapa? Putri Rasulullah yang lainnya, yaitu siapa? Ummu Kulsum. Ya. Itu pun setelah itu juga meninggal dunia lagi. Bayangkan, ya. Ini ujian yang sangat luar biasa menimpa beliau. Belum lagi akhir hayat beliau meninggal dalam kondisi terzalimi. Ya. Beliau dipaksa oleh para demonstran dari kalangan munafikin yang ditunggangi oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi laknatullah alaih, sehingga apa? Sehingga kemudian orang-orang munafik ini memaksa Utsman untuk turun dari jabatan. Padahal ketika itu kalau Utsman mau, beliau bisa memobilisasi kekuatan untuk melawan orang-orang munafik tadi dan sebagian kaum muslimin yang terprovokasi. Ya. Mau gitu sebenarnya Utsman, ya. Kalau mau bisa melawan mereka, tapi apa? Utsman tidak mau melakukan itu. Beliau tidak mau terjadi pertumpahan darah, ya, menimpa kaum muslimin. Maka beliau lebih memilih beliau yang terbunuh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, beliau ketika mati syahid sekalipun masih tetap beliau memerdekakan budak. Dan ini kebiasaan mulia beliau. Setiap Jumat beliau selalu memerdekakan budak. Kalau Jumat tersebut tidak memerdekakannya, maka dirapel lagi ke Jumat berikutnya. Itu kebiasaan positifnya beliau. Setiap Jumat itu memerdekakan budak. Bahkan ketika dalam kondisi terkepung di rumahnya, Utsman radhiyallahu anhu masih sempat apa? Masih sempat memerdekakan 7 orang budak. Luar biasa. Sampai kemudian beliau meninggal dalam keadaan terzalimi, ya, dibunuh oleh orang-orang munafik. Baik, ini jamaah sekalian. Jadi terkadang ikhwah sekalian, seorang itu mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ya, bukan semata-mata karena amalnya yang banyak, tapi Allah meninggikan derajat seorang karena banyaknya musibah menimpa dia. Musibah yang bertubi-tubi yang menimpanya menyebabkan derajat dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya jangan pernah kita berhayal bahwasanya kita hidup itu tidak ada ujian. Tidak ada. Memang dunia ini adalah darul bala. Tempatnya apa? Ujian dan cobaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 tentang cobaan berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Namun setelah itu Allah katakan wabasyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah mereka mengatakan, ya, kami itu adalah milik Allah dan kami akan dan sesungguhnya kami itu akan dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim rahmah. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Iya. Kemudian Nabi SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Orang-orang yang dulu selalu sejahtera di dunia, selalu enak hidupnya di dunia, di hari kiamat nanti dia akan berharap kepada Allah kalau seandainya dia dipotong-potong kulitnya, digergaji, ya, seperti orang-orang yang dulu dipotong-potong dan digergaji di dunia. Ya, kenapa? Karena melihat besarnya orang-orang yang mendapatkan pahala karena ujian. Ya. Nah, kalau kita kan sekarang kepinginnya hidup di dunia itu yang enak-enak saja, yang aman-aman saja. Padahal orang yang selalu enak di dunia, di akhirat kelak dia akan iri kepada orang-orang yang banyak ujiannya. Kenapa? Setelah itu dia mengetahui ternyata orang yang banyak ujiannya tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal mungkin karena dibantai, meninggal karena digorok, meninggal karena dibom. Ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala pahala mereka luar biasa besarnya. Orang yang mungkin sepanjang hayatnya selalu merasakan penderitaan sakit, ya, sakit yang sangat kronis, atau cacat dia sepanjang hidupnya, ternyata di akhirat pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nanti orang-orang yang dulu di dunia selalu sehat, dia berangan-angan, aduhai kalau dulu saya jadi orang menderita di dunia, pasti pahala saya sudah besar di akhirat ini. Namun tentunya ini bukan dalil bahwa kita boleh meminta musibah, nggak boleh, ya. Meminta musibah itu terlarang. Kenapa? Karena khawatirnya nanti kita tidak bisa memperoleh, tidak bisa bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Tetap kita diperintahkan untuk meminta kebaikan, bukan meminta musibah. Tapi kalau dikasih musibah harus sabar, karena fungsinya akan meninggikan derajat seorang nanti di akhirat. Makanya para sahabat itu ujiannya luar biasa mereka, sebab mereka adalah manusia-manusia pilihan. Level ujian itu tergantung dengan level keimanan seorang. Semakin tinggi semakin hebat ujiannya. Ya, semakin ecek-ecek keimanannya, ya semakin ujiannya sedikit. Ya. Baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala di sisi Allah bergantung kepada besarnya ujian. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya apabila Allah Azza wa Jalla mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha, dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang mengeluh, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi hiburan tersendiri bahwa sekarang ini orang, ya, akan merasa kasihan melihat seseorang yang kena musibah, tapi justru nanti di akhirat kebalik, ya. Orang yang dulu senang-senang malah iri dengan orang yang dulu di dunia kena musibah, ternyata di akhirat pahalanya begitu besar. Bahkan mereka sampai berangan-angan kulitnya dipotong-potong. Coba bayangkan. Ya. Kemudian berikutnya, sifat mulia berikutnya yang dimiliki oleh sahabat yang mulia ini adalah sifat malu. Yang malu itu kata Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari keimanan. Dalam riwayat lain disebutkan wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah satu dari cabang-cabang keimanan. Ya. Dan malu itu adalah pancaran keimanan seorang. Orang itu kalau ingin tahu kekuatan imannya adalah dari sifat malunya.
sifat haya, sifat malu. Ya. Sementara orang yang tidak punya sifat malu pasti dia akan berbuat sekendaknya. Iya. Makanya Nabi SAW menjelaskan dalam sabdanya, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya diantara nasihat-nasihat yang selalu diarahkan oleh para nabi terdahulu kepada umatnya, yaitu nasihat, kalau kamu tidak punya rasa malu silahkan berbuat sesukamu. Artinya apa? Keimanan akan luntur ketika seorang tidak punya sifat malu. Maka malu ini adalah akhlak mulia, dan ini pula yang dimiliki oleh Utsman radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi memuji Utsman sebagai sahabat yang memiliki sifat pemalu. Sampai-sampai dalam riwayat Muslim Nabi bersabda, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tidaklah aku merasa malu dengan seorang yang malaikat pun malu terhadapnya. Jadi malaikat sendiri ketika ketemu Utsman itu segan, malu. Ya. Makanya Nabi SAW pun seperti itu ketika bertemu dengan Utsman radhiyallahu anhu. Iya. Maka ini sifat luar biasa sampai pun malaikat malu kepada Utsman radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan akhlak mulia, memiliki sifat malu. Ya. Tapi ingat ya, sifat malu ini bukan sifat yang dibuat-buat, tapi sifat malu karena murni bersumber dari khasyatullah, dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sifat malu itu dibuat-buat dalam rangka jaim. Ya, jaga image. Tapi tidak dengan sifat malu yang bersumber dari khasyatullah, ya. Jadi Utsman radhiyallahu anhu ini memiliki sifat malu. Ya, sampai-sampai beliau orang yang selalu dalam kondisi tertutup, ya. Tidak suka menampakkan diri dalam kondisi telanjang dan seterusnya, ya. Bahkan beliau menutup diri dari dari manusia. Baik. Kemudian juga Utsman bin Affan adalah orang yang sangat malu untuk menyakiti perasaan orang lain, untuk menyinggung dan seterusnya. Beliau sangat berhati-hati ketika mengeluarkan kata-kata dan ucapannya. Ini semua bersumber dari apa? Dari sifat malu. Karena kadang-kadang ada orang pura-pura malu, tapi sebenarnya matanya khianat. Ya, menjaga dia malu tapi matanya khianat. Ya, kata Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan yang ada atau yang tersembunyi dalam dada seorang. Surah Ghafir ayat 19. Jadi Utsman bin Affan memahami benar ayat ini, sehingga beliau merasa malu kepada Allah, malu kepada Rasulnya, dan malu kepada manusia. Ya. Namun malu itu tidak menghalangi beliau untuk menegakkan keadilan. Iya. Bahwa Utsman bin Affan tetap menegakkan keadilan sebagai seorang khalifah. Beliau tidak merasa malu. Rasa malu beliau tidak menghalangi beliau untuk menindak setiap kejahatan-kejahatan yang ada atau pelaku-pelaku kezaliman. Karena ada sebagian orang malu tapi mengantarkan pada kezaliman. Ya, nggak enak kepada kerabatnya sendiri, ya, kerabatnya salah dibela, itu. Ya, karena malu, tapi malu yang salah. Atau malu dalam hal-hal kebaikan. Iya. Contohnya malu untuk talabul ilmi. Ini bukan pada tempatnya malu yang seperti ini. Malu misalkan seorang datang menjalankan sholat berjamaah bagi laki-laki misalkan. Sholat berjamaah di masjid malu, gak enak ketemu orang. Ini bukan malu, ini minder namanya, ya. Orang tidak bisa membedakan antara malu dengan minder. Maka ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, malu seyogyanya tidak menyebabkan seorang menjadi apa? Menjadi orang yang
takut untuk menegakkan keadilan. Kemudian sifat beliau yang mulia adalah sifat kejujuran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari semenjak masa jahiliyah beliau dikenal sebagai sosok yang jujur. Iya. Beliau bukanlah orang-orang yang suka berdusta, bohong, ya. Dan ini bukan akhlak mulia, ya. Sifat dusta ini akhlak yang jauh daripada akhlak Islam. Baik, ini sifat beliau yang luar biasa. Kejujuran ini jemaah sekalian akan mengikis habis sifat-sifat kemunafikan, yaitu suka berbohong. Karena diantara ciri orang-orang munafik adalah ketika berbicara dia berdusta. Dan dua akhlak kata Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, ya, yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang muslim. Pertama adalah akhlak dusta dan yang kedua adalah akhlak khianat. Ya. Mungkin seorang muslim bisa melakukan beberapa dosa-dosa, tapi untuk dusta dan khianat ini seharusnya seorang muslim ini paling jauh dengan dua sifat ini. Tapi sekarang para ikhwah sekalian, karena apa? Karena motivasinya duniawi, motivasinya harta, akhirnya dusta dan apa? Dan khianat menjadi apa? Tunggangan utama di zaman sekarang. Wal'iyadzubillah. Kemudian di masa beliau radhiyallahu anhu terjadi pembebasan wilayah penting, negeri-negeri penting, sebagai lanjutan daripada pembebasan yang ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi di antara wilayah kekuasaan yang beliau taklukkan adalah wilayah Imperium Persia. Yang sebenarnya Persia sudah runtuh di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi tidak semua wilayah, masih ada beberapa wilayah yang tetap menentang. Maka penaklukannya pada tahun 24 Hijriah, ya, Utsman radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan secara total negeri Persia. Ya. Kemudian pada tahun 25 Hijriah, Khalifah Utsman mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Kufah, menggantikan Mughirah bin Syu'bah. Kemudian setahun berikutnya beliau mengangkat Walid bin Uqbah sebagai gubernur di Kufah, menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian di Basrah beliau mengangkat gubernur Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian di daerah Armenia beliau menunjuk Habib bin Maslamah untuk memadamkan pemberontakan. Hampir-hampir daerah Armenia ini mengadakan pemberontakan di masa Utsman bin Affan. Baik. Kemudian juga daerah Khurasan dan seterusnya hampir juga memberontak namun berhasil ditaklukkan. Jadi ini menunjukkan sifat malu yang dimiliki oleh Utsman bin Affan tidak menghalangi beliau untuk bersikap tegas terhadap orang-orang yang ingin merusak Islam dan kaum muslimin. Kemudian pembebasan berikutnya di wilayah Mesir dan Afrika Utara, Tunisia, Libya, Maroko dan seterusnya. Ya. Yang mana kita tahu bersama Amr bin As ketika masuk ke Mesir, di situ orang-orang Romawi banyak menzalimi rakyat Mesir, merampok, ya, mengambil, menjarah harta mereka, memperkosa dan seterusnya. Lalu kemudian kaum muslimin masuk ke mana? Ke Mesir dan berhasil mengambil alih dari kekuasaan atau kekuatan Imperium Romawi. Baik. Kemudian di tahun 30 Hijriah, angkatan laut kaum muslimin berhasil mengalahkan angkatan laut Bizantium dalam perang laut di sekitar pantai Mesir. Yang mana ketika itu Romawi menyerbu Mesir dengan mengerahkan 500 sampai 600 kapal. Ini bukan pekerjaan yang
mudah bagi kaum muslimin untuk melawan mereka. Namun tentunya para jamaah sekalian, ketika seorang memiliki keimanan yang kuat, itu senjata utama untuk mengalahkan orang-orang kufar. Ingat firman Allah Ta'ala, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Barakallahu fiikum. Kemudian juga pembebasan di wilayah Syam dan sekitarnya pada tahun 26 Hijriyah, yang mana ketika itu Bizantium memiliki kekuatan 80.000 pasukan, ya. Masya Allah. Kemudian berikutnya adalah di antara jasa Utsman bin Affan adalah menyatukan bacaan Al-Quran. Ya, ini jasa yang sangat luar biasa sehingga menjadi sebuah Al-Quran yang satu, namanya adalah Rasmul Utsmani, ya, Al-Quran Utsmani. Karena kita tahu bersama ketika itu terjadi khilaf yang sangat banyak antara satu qori dengan qori yang lainnya. Belum lagi sebagian qori ada yang meninggal syahid di jalan Allah, ya, maka tentunya ketika itu sangat, ya, membahayakan kaum muslimin, ya. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghimpun Al-Qur'an dalam satu mushaf. Iya. Karena kita tahu bersama Utsman radhiyallahu anhu itu orang yang paling perhatian terhadap Al-Qur'an. Paling perhatian, ya. Sampai-sampai beliau punya nasihat bahwa ada 3 bagian dari dunia yang paling saya cintai, kata Utsman. 3 bagian dunia yang paling saya cintai. Pertama apa? Pertama adalah mengenyangkan orang yang lapar. Terkadang seorang ikhwan itu mentraktir kita bukan karena dia banyak uangnya, tapi ada kesenangan sendiri dia mentraktir temannya. Dia merasakan bahwa ketika dia bisa mengenyangkan temannya itu mendapatkan pahala yang banyak. Dan ini besar pahalanya, luar biasa. Orang mengenyangkan orang yang lapar itu besar pahalanya. Kemudian kata Utsman yang kedua apa? Memberi pakaian orang yang tidak punya. Kemudian yang ketiga membaca Al-Quran, ya. Bahkan diriwayatkan bahwa Utsman radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Quran dalam satu malam ketika Ramadan, ya, luar biasa. Beliau itu punya perhatian yang sangat luar biasa terhadap Al-Quranul Karim. Jadi karena banyaknya orang-orang yang meninggal dari penghafal Al-Quran, berdasarkan laporan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, Hudzaifah ibnul Yaman memimpin pasukan perang dari penduduk Syam dan Irak untuk pembebasan Armenia dan Azerbaijan. Ketika itu banyak tentara kaum muslimin yang meninggal dunia, terutama dari penghafal Al-Quran. Maka ada kekhawatiran dari Hudzaifah. Akhirnya Hudzaifah mengirimkan sepucuk surat kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajmain, ya, bahwa banyak dari penghafal Al-Quran yang meninggal di medan jihad. Akhirnya ketika itu timbullah apa? Ijtihad dari beliau Utsman untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan beliau membentuk panitia kodifikasi, ya. Beliau menugaskan beberapa sahabat yang memang mahir dalam Al-Quran dan teliti dalam hafalan Al-Quran. Di antaranya siapa? Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdurrahman bin Harith, ya. Ini 5 orang utama, ya. Ada yang mengatakan 12, termasuk di situ ada Ubay bin Ka'ab. Jadi benar-benar yang diutus oleh Utsman ini orang-orang yang memang mahir dalam bidang Al-Quran, teliti dalam Al-Quran, diutus mereka, ya, untuk apa? Baik, mengumpulkan riwayat-riwayat Al-Quran, ya. Akhirnya
Dari situlah kemudian dikumpulkan menjadi satu kesatuan, menjadi Rasmul Utsmani. Baik. Di antara proses kodifikasi Al-Quran yang dilakukan oleh Khalifah Utsman, langkah pertama yang dilakukan adalah Utsman bin Affan mengutus untuk mendatangi Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau meminta mushaf Al-Quran yang dibukukan di masa Abu Bakar. Akhirnya di situ beliau membentuk tim penulis yang kita sebutkan nama-namanya tadi. Mereka menjalankan tugas itu dengan amanah. Dari situlah Utsman ketika membentuk panitia, mereka mengatakan, jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid bin Thabit dalam hal apapun dalam Al-Quran, maka tulislah dengan lisan Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan lisan Quraisy. Baik, sehingga proses ini dengan sangat panjang, proses yang sangat teliti, akhirnya Al-Quran terkumpul menjadi satu mushaf yang validitasnya tidak bisa kita ragukan. Siapa yang mengingkari satu huruf dalam Al-Quran saja, maka dia telah keluar dari Islam. Apalagi mengingkari satu ayat dalam Al-Quranul Karim. Dan hal yang seperti ini bukanlah bid'ah, meskipun tidak ada di zaman Nabi SAW. Tapi apa? Ini sifatnya adalah ijtihad. Ini sifatnya adalah apa? Sunnah khulafaur rasyidin, seperti dikabarkan oleh Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin sepeninggalku. Dan ini adalah bagian dari sunnah khulafaur rasyidin, dan manfaatnya kita rasakan para jamaah sekalian. Sehingga ini bukanlah perkara bid'ah, tapi kita katakan itu adalah masalihul mursalah, sebuah maslahat untuk mendukung kita dalam beragama supaya lebih baik lagi. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Lanjutan dari kisah keteladanan beliau, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kawan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita jawab insyaallah beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah urutan surat-surat Al-Quran dalam pemushafan oleh Utsman atas usulan sendiri atau dari saran-saran sahabat lainnya? Ikhwah sekalian, para ulama menjelaskan bahwa urut-urutan ayat dalam Al-Quran itu adalah murni dari Nabi SAW. Jadi kalau ayat satu ke ayat lain, ya urutannya itu adalah murni dari Nabi SAW. Misalkan dalam ayat surah An-Nisa ayat 1 sampai terakhir, urutan ayatnya itu dari siapa? Dari Nabi SAW. Ya. Akan tetapi urut-urutan surat itu adalah ijtihadnya para sahabat. Urut-urutan surat adalah apa? Ijtihadnya para sahabat. Oleh karena itu tadi sudah disebutkan bahwa Utsman bin Affan memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran. Ya, para sahabat tadi kita sebutkan, ada yang mengatakan 5 sahabat, ada yang mengatakan 12 sahabat yang diutus oleh sahabat Utsman. Intinya urut-urutan ayat itu adalah murni
arahan dari Nabi SAW. Adapun urut-urutan surat, tartib-tartibnya surat itu adalah ijtihadnya para sahabat. Ustaz, ana ingin bertanya, apakah Utsman bin Affan pernah meminta ke Rasulullah agar Rasul berdoa meminta kepada Allah agar diturunkan ayat mengenai sesuatu? Karena yang ana tahu Umar bin Khattab pernah meminta ke Rasul untuk meminta ke Allah agar diturunkan ayat larangan tentang khamr. Allah alam, saya nggak tahu masa ini. Iya, nanti kita lihat lagi apakah ada doa khusus dari Utsman bin Affan yang kemudian menjadi sebab turunnya ayat. Allah alam. Iya. Katanya rekening bank tertua di Arab atas nama Utsman bin Affan. Jika benar, mohon diceritakan bagaimana rekening dan isinya. Saya nggak tahu zaman itu ada rekening, kan? Ada rekening Utsman bin Affan? Saya baru tahu itu. Ikhwan sekalian, tadi kita sudah jelaskan pahalanya Utsman itu terus mengalir. Kok ada rekening ya? Terus banknya namanya bank apa nih? Bank Thayyib apa bank apa? Ya. Maksudnya di sini rekening di sini maksudnya pahalanya Utsman terus mengalir. Terus mengalir ya. Ya. Thayyib. Saya nggak tahu kalau ada rekening atas nama Utsman bin Affan, saya nggak tahu itu ya. Ada rekening ya. Jelas Utsman bin Affan tidak punya bank dan tidak pernah nyimpan uangnya di bank ya. Ya, pahalanya beliau terus mengalir karena apa? Karena beliau terus mengamalkan wakaf beliau terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin sehingga bermanfaat. Baik. Apa perbedaan antara khauf dengan khasyah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Ushul Salasah menjelaskan, khauf adalah rasa takut yang sifatnya umum. Baik takut karena sifatnya tabiat, misalkan takut karena ada binatang berbisa, binatang buas, ya. Ataupun takut yang sifatnya karena ilmu ataupun tidak karena ilmu. Intinya khauf itu adalah rasa takut secara umum. Adapun khasyah adalah rasa takut yang didasari atas ilmu. Rasa takut yang didasari atas ilmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang memiliki khasyah kepada Allah hanyalah hamba-hambanya yang berilmu. Ya, khasyah di sini adalah khaufun muqtarinun bil ilm. Rasa takut yang diiringi dengan ilmu, ya. Asalkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu mengharuskan kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini khasyah. Jadi khasyah lebih khusus, khauf lebih umum. Ya. Pak Ustadz, saya mau nanya caranya beristiqomah dalam menahan diri dari akhwat yang mengajak selfie atau foto bersama. Ini artis apa yang diajak selfie? Subhanallah. Tayyib, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang butuh istiqomah bukan hanya penanya saja. Yang berbicara, yang mendengarkan, semuanya butuh untuk diistiqomahkan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di jalan yang lurus. Tentunya di sini para jamaah sekalian, masalah selfie ini sesuatu yang memang tren ya di zaman kita sekarang, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang kadang-kadang di luar tata etika Islami, ya. Misal seorang wanita yang sudah keterlaluan berselfie dengan laki-laki yang bukan mahram misalkan, nah, ini tentunya sudah melanggar adab-adab dan etika Islami, ya. Maka tentunya kalau kita tahu itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kurang dari segi tata krama dan sopan santun atau adab-adab Islami, ya kalau kita diajak jangan maulah. Ya. Masalahnya kadang-kadang kita nggak enak, ya itu masalahnya nggak enak. Kenapa harus nggak enak? Kenapa harus nggak enak terhadap manusia sementara
ada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita nggak bilang saya nggak enak sama Allah? Lebih sering kita nggak enak sama manusia. Sampaikan bahwasanya apa? Bahwa dia tidak mau, mungkin tolak saja dengan cara yang baik, ya. Ya. Terus kemudian yang kedua, ya hindari tentunya pergaulan dengan lawan jenis tanpa ada keperluan yang syar'i, ya. Hindari. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian karena terlalu dekat akhirnya diajak selfie, ya. Subhanallah, ya. Baik. Jadi kalau seorang menjaga jarak, ya, tidak terlalu dekat, insya Allah ya dia akan terjauhkan dari hal tersebut. Intinya kalau tidak mau diterkam buaya, jangan mendekati sarang buaya. Kalau tidak mau diterkam macan, jangan mendekati sarang macan. Ya, jauhi segala sebab. Islam memiliki kaidah saddud dara'i, tindakan preventif dari berbagai macam kerusakan. Ingat, ya, bahwasanya menghilangkan madarat lebih diutamakan daripada memperoleh maslahat. Betul, kita kadang-kadang berkumpul dengan wanita, kalau memang ada keperluan syar'i silakan, tapi kalau tidak ada, apa manfaatnya? Apalagi kemudian foto-foto dan seterusnya, sampai diupload senyumannya bareng dan seterusnya. Nah, ini yang seperti ini sebaiknya dihindarkan. Sampaikan saja dengan cara yang halus, dia tidak mau berfoto-foto dengan wanita yang bukan mahram, dalam artian dia tidak mau ya berselfie ria lah, seperti itu, ya. Baik. Bahkan jangankan dengan wanita yang bukan mahram, berfoto-foto dengan istri kemudian diupload di sosmed juga kurang dari segi apa? Etika. Jadi sebagian orang itu memamerkan kemesraan suami istri di mana? Di sosmed untuk pamer, mana sih yang masih jomblo. Subhanallah, dia nggak tahu panasnya orang jomblo itu nggak punya pasangan kayak apa, malah dipanas-panas. Wah, mafi adab nih orang kayak gini. Itu. Kalau dia mau senang punya pasangan yang soleha, punya pasangan yang jamilah, ya, punya pasangan yang taat, ya sudah, simpan saja buat dia, ya. Rahasiakan hubungannya, bukan malah dia memamerkan kemesraan di sosmed, bahkan kemudian diupload di video, ya, masya Allah. Seolah-olah kedoknya apa? Kedoknya adalah indahnya setelah hari nikah. Kedok saja itu sebenarnya mau pamer indahnya setelah hari nikah, mesra-mesraan, walaupun istrinya pakai cadar, walaupun istrinya menggunakan jilbab yang longgar, walaupun dia sendiri bergamis, tapi ini saya katakan ini ikhwan dengan akhwat yang mafi adab orang seperti ini, nggak punya etika, memamerkan apa? Kemesraan di sosmed, walaupun dia apa? Berpakaian seperti layaknya pakaian orang-orang yang ngaji, ya. Nah, berjilbab seperti jilbabnya orang-orang yang ngaji. Ngapain hal seperti itu yang sifatnya privasi dipamerkan? Subhanallah, ya. Ustadz Afwan, apa ini? Apakah boleh orang tua membagi-bagi warisan sedangkan orang tua masih hidup? Loh, warisan apa sih definisinya? Hah? Warisan itu harta yang dibagi setelah meninggal, itu baru warisan. Kalau pemberian sebelum pemberian ketika orang masih hidup namanya hadiah, hibah, pemberian hadiah. Kalau sudah meninggal baru namanya warisan, ya. Nah, inilah kekeliruan yang terjadi di masyarakat kita, membagi-bagi warisan sementara dia belum meninggal. Ya, kalau mau memberi itu namanya hadiah, bukan warisan. Ada seorang bapak ngasih anaknya motor, itu bukan warisan, namanya hibah, pemberian dari orang tua kepada anak. Warisan itu setelah meninggal si mayit, baru itu namanya warisan atau tarikah. Dan warisan wajib dibagi secara hukum faraid, ya. Nabi SAW bersabda, alhiqul faraid bi ahliha. Gunakanlah atau sampaikanlah hukum faraid dengan membagikan warisan kepada ahlinya masing-masing. Yang berhak mendapatkan setengah siapa, yang berhak mendapatkan asobah siapa, sisa dari warisan, ya. Itu. Jadi tidak asal
daripada ribet-ribet bagi rata saja. Salah. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran, lidzakari mislu hadzil unsayain, bagian satu orang laki-laki seperti bagian dua orang perempuan. Perempuan hanya setengahnya laki-laki. Kalau main bagi rata itu zalim. Itu banyak terjadi. Sebagian masyarakat kita tidak memahami ilmu faraid, dan itu memang diantara ilmu pertama yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang. Sehingga ketika meninggal, harta dibagikan asal-asalan. Padahal cara pembagian waris sudah Allah detailkan di dalam surah An-Nisa. Detailkan bagiannya berapa, Allah detailkan sudah. Coba antum perhatikan, kawan. Salat dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada? Ada mana kalau ada? Surat apa? Ayat keberapa? Ada nggak bahwa sholat dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dalam Al-Quran loh ya? Ada? Nggak ada. Adanya di mana? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau waris langsung dijabarkan secara detail dalam apa? Al-Quran. Waris, coba bayangkan. Sudah dijabarkan detail, tetap banyak orang tidak menggunakan hukum waris dalam Al-Quran. Itu tadi, ya, mewariskan harta sementara belum meninggal sudah diwariskan. Ini bagaimana? Ya, warisan itu setelah meninggalnya seseorang, bukan ketika masih hidup. Kalau seorang mau memberikan pemberian kepada anaknya, itu namanya apa? Namanya pemberian atau hadiah. Baik. Bagaimana sikap kita terhadap sebagai bawahan terhadap atasan kerja yang zalim? Contoh, atasan maksa kita untuk makan makanan hasil pungli di tempat kerja, memaksa menyindir untuk makan barang secara halus. Baik. Ya, seorang ketika dia di pihak yang terzalimi oleh orang-orang yang memang dia menzalimi dimanapun, ya laporkan kepada orang-orang yang memang bisa mengatasi kezaliman itu. Ya, laporkan. Ya, misalkan ada kezaliman dari atasan menzalimi bawahan dan ini keterlaluan, laporkan kepada pihak lain yang memang bisa menyelesaikan urusan. Ya. Baik, kemudian juga kalau dia bisa memberikan masukan, berikan masukan tentang masalah halal haram. Ini bagian dari nasihat. Ya, kita katakan bahwa memberi nasihat itu adalah bagian daripada agama. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Walaupun kepada atasan, kalau dia keliru, mampu kita untuk nasihati sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, walaupun kita dicaci maki, ya sudah. Berarti kita sudah menyampaikan amanah, sudah menasihati bahwa ini keliru dan seterusnya. Ya, kecuali memang dalam kondisi yang sangat darurat ya, misalkan ya, misalkan mungkin resikonya sangat berbahaya, ya itu lain urusan. Baik. Pada asalnya mampu nasihati orang-orang yang memang butuh nasihat. Ya, contoh di sini memakan makanan hasil pungli, artinya memaksa. Ya, baik. Ya kalau kita mampu menolak, kenapa kita tidak menolak? Katakan saja bahwasanya kita sudah bahwasanya kita tidak kepingin makan ya. Kalau memang itu kita tahu makanan-makanan yang mengandung syubhat, Nabi SAW bersabda, wa manittaqas syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Siapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga harta dan kehormatannya. Iya. Maka kalau kita merasa bahwa itu makanan yang mengandung syubhat, ya hindari, jauhi. Kita ingat dulu ya kisah Abu Bakar As-Siddiq yang berani memuntahkan makanan dari mulutnya setelah tahu bahwa makanan itu adalah makanan yang haram. Hanya kalau kita ragu ini makanan antara halal dengan haramnya kita nggak tahu, ya tidak usah makan. Kalau disindir ya biarin saja disindir. Toh kita nggak dipukul, hanya disindir. Ya nggak? Nah, ya kita nggak usah makan, gampang. Nggak ada paksaan orang makan. Apa dengan dia nggak mau makan misalkan dipukul, nggak ada. Sabar orang disindir apa, sabar. Ya. Memang ya kita hidup bukan tanpa masalah. Ada kadang-kadang orang seperti itu memang dia tidak tahu hukum ya.
Jadi menghadapi orang-orang jahil, apa kata Allah? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, orang-orang hamba Allah yang sejati itu ketika diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang enggak ngerti ilmu, qalu salama. Udah, enggak usah diurus. Ya, ucapkan salam perpisahan. Artinya udah, enggak usah diurus orang-orang yang seperti ini. Afwan di luar tema, di antara doa iftitah dan di antara doa iftitah Allahu Akbar kabira sampai selesai, apakah kita tetap membaca Allahu Akbarnya Ustadz sedangkan kita sudah membacanya ketika bersamaan takbiratul ihram? Apakah boleh langsung kabiro dan seterusnya? Terima kasih Ustadz. Kalau lafadznya memang ada lafadz Allahu Akbarnya, ya tetap baca Allahu Akbar. Beda antara Allahu Akbar pertama yang itu takbiratul ihram sebagai pembuka sholat dengan Allahu Akbar yang itu bacaan istiftah, nggak sama. Jadi kalau seorang mau membaca istiftah yang diawali dengan Allahu Akbar kabir, ya baca Allahu Akbarnya lagi. Karena Allahu Akbar yang pertama itu takbiratul ihram dan itu adalah rukun salat, ya. Kemudian Allahu Akbar dalam istiftah itu sifatnya bacaan istiftah. Taib, apakah benar Utsman bin Affan wafat terbunuh oleh kelompok Khawarij? Iya, kelompok Khawarij yang membunuh, termasuk orang-orang munafik, bergabung di situ semua jadi satu. Ya. Karena kita tahu bersama orang-orang yang memberontak kepada penguasa yang sah dari penguasa kaum muslimin dialah Khawarij. Otomatis pembunuh Utsman ya masuk juga adalah kelompok-kelompok Khawarij yang mereka keluar dari ketaatan kepada penguasa bahkan sampai membunuh. Namun dalang utamanya adalah orang-orang munafik yang diketuai oleh siapa? Oleh Abdullah bin Sabah al-Yahud. Dan kelompok Khawarij ini pun hasil mobilisasi dari siapa? Mobilisasi dari Abdullah bin Sabah al-Yahud. Baik. Ustadz, hukum menerima uang tip bagaimana? Apa boleh diterima uang tersebut? Jadi kalau seorang sudah mendapatkan gaji dari tempat dia bekerja, ya, baik dia sebagai pegawai negeri ataukah pegawai swasta, intinya dia sudah digaji dengan gaji yang sudah disepakati di tempat dia bekerja, maka dilarang dia menerima uang tip, dilarang. Ya, kalau dia sudah mendapatkan gaji itu, kecuali kalau dia apa? Kalau dia misalkan sukarelawan yang ada di jalan-jalan memberi, misalkan ada jalan tertentu memang di situ sangat berbahaya sehingga ada sukarelawan yang membantu misalkan ada mobil mogok dan seterusnya, kemudian dia dikasih uang, nah itu bukan uang tip karena memang itu dia sifatnya apa? Membantu, tidak terkait dengan instansi tertentu. Tapi kalau seorang sudah digaji oleh instansi tertentu ya, kemudian dia sudah mendapatkan gaji tetap, kalau dia masih menerima pemberian di luar itu, maka ini haram hukumnya. Orang sudah bekerja di toko misalkan, sudah digaji tetap oleh toko, jelas gajinya, ya. Kemudian dia menerima uang tambahan lagi, bahkan malah mempersiapkan uang tip, ini nggak boleh, haram yang seperti ini. Apalagi dia pegawai negeri, sudah digaji oleh negara, masih menerima uang tip, haram hukumnya. Ya, makanya Nabi menegur Ibnu Lutbiyah yang dia ditugaskan untuk menjaga harta, menerima zakat, dan dia sudah digaji. Kemudian setelah itu kok menerima hadiah? Seharusnya kalau memang itu hadiah bukan di tempat pembayaran zakat, tapi di mana? Di rumahnya. Ini teguran Nabi, sebab Ibnu Lutbiyah ini sudah mendapatkan apa? Gaji. Maka dilarang hadiah yang seperti namanya uang tip. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai hulul, harta hulul. Ya, walaupun bentuknya tip, walaupun orang menamakannya gratifikasi ya, itu tetap apapun namanya haram, tetap menerima uang tambahan dari tempat yang dia sudah mendapatkan gaji tetap di situ. Ya. Makanya guru ketika sudah digaji sebagai pegawai negeri dilarang dia menerima hadiah dari siapa? Dari murid-muridnya. Nah ini Pak Guru, sebagai tanda terima kasih kita karena Pak Guru sudah mendidik anak saya kasih apa? HP. Hati-hati besok nilainya yang 5 jadi berapa? 9. Otomatis orang dikasih begitu kan akan nggak enak. Waduh, udah dikasih HP, masa nilainya 5 gitu kan? Ini nggak boleh seperti itu. Biasakan seorang guru itu berani menolak.
kecuali kalau mau ngasih nanti. Kalau sudah apa? Kalau sudah tamat. Kalau sudah tamat dari sekolah, sudah nggak diajar lagi sama guru itu, sudah sukses menjadi orang yang sukses, baik bisnismen maupun apa ya, baru datang ke gurunya, terima kasih Pak Guru, ini hadiah buat antum. Itu baru boleh. Oh masih belajar kok ngasih hadiah. Nah, ini namanya apa? Tip. Nggak boleh. Biasakan, dosen pun seperti itu. Jangan menerima hadiah dari mahasiswanya walaupun cuma oleh-oleh dari kampung. Pak dosen nih oleh-oleh dari kampung, kemarin pulang dari kampung dibawain oleh-oleh, jangan diterima, sebab itu akan menyebabkan seorang apa? Condong aja sehingga melakukan kecurangan. Nggak boleh ya. Ingat, apalagi hakim yang dia mengadili, hakim sudah digaji oleh negara, nggak boleh dia menerima hadiah dari siapapun, kecuali kalau memang dia sudah akrab sama seseorang ya, udah saling memberi hadiah, itu lain urusan. Tapi kalau hadiahnya kaitannya dengan kasus dan seterusnya, ini sama. Yang seperti ini diharamkan. Apapun namanya, seorang ketika sudah memiliki penghasilan yang memang itu penghasilan tetap, baik di instansi negeri maupun swasta, dilarang menerima tambahan di luar itu, namanya hulul ya, harta hulul. Wah gajinya kurang, ya gajinya kurang ngapain kerja di situ? Ya, gaji kerja di tempat lain yang gajinya lebih, atau wirausaha ya. Kalau memang gajinya kurang, ngapain bertahan di situ sehingga menerima uang tip ya. Jadi tidak boleh ya. Seorang pembersih toilet misalnya ya, di toilet rest area kan udah tertulis dilarang memberi uang tip, kok kita masih ngasih? Hati-hati, nggak boleh itu, dosa yang ngasih. Maunya sih membantu orang malah dosa. Wah bantu, kasihan pembersih toilet, justru dosa dia ngasih. Pembersih toilet yang ada di rest misalnya itu sudah digaji, makanya kan ditulis dilarang ngasih uang tip, kok tetap ngasih gitu. Dosa yang ngasih, bukannya malah kasihan ya. Kasihan itu pembersih apa cleaning service, justru kasihannya ini malah dosa jadinya, malah bukannya malah dapat pahala. Wallahu taala alam bisawab. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya maaf.